Selamat siang Bu Vero, selamat siang teman-teman. Di sini saya Jeremy Rafael, kelas 12 IPS 2 ingin menjelaskan tentang jalannya proses kemerdekaan. Proklamasi dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 yang dilaksanakan di kediaman Soekarno, yaitu Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat, yang dibacakan langsung oleh Soekarno dan didampingi oleh Drs Muhammad Hatta. Pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Sehari kemudian, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI diganti nama oleh Jepang menjadi PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau disebut juga dengan Dokuritsu Junbi Inkai dalam bahasa Jepang, untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Jadi saat Jepang dijatuhi bom atom oleh Amerika, Jepang akan menjanjikan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia dengan membentuk tim yang bernama PPKI. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki sehingga menyebabkan Jepang 100% menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Dan pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang secara resmi menyerahkan kepada sekutu di kapal USS Missouri. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan sekutu. Sultan Syahrir Hiwikana Darwish dan Chairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Jadi pada tanggal 14 Agustus ini, golongan muda mendesak golongan tua agar segera melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Cuman golongan tua ini tidak mau adanya pertumpahan darah, sehingga memilih untuk menunggu Jepang yang menyerahkannya sendiri. Pada tanggal 16 Agustus 1945 harusnya diadakan rapat PPKI. Namun karena Soekarno dan Hatta tidak muncul, peserta BPUPKI dalam perjalanan sejarah menuju kemerdekaan Indonesia, Dr. Rajiman adalah salah satunya orang yang terlibat secara aktif dalam kancah perjuangan bangsa, dimulai dari munculnya Budiwatomo sampai pembentukan BPUPKI. Nah, jadi di sini terjadinya peristiwa Rengas Dengklok yang Soekarno diculik untuk cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sehingga rapat PPKI pun ditunda. Setelah sehari berikutnya, Soekarno menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan teks proklamasi yang ditulis tangan sendiri dan diketik oleh Sayuti Meli. Ini adalah isi dan makna teks proklamasi. Proklamasi merupakan titik puncak perjuangan Indonesia dalam melawan penjajahan selama lebih dari 350 tahun. Proklamasi juga menandakan bahwa Indonesia menyatakan berakhirnya penderitaan rakyat. Berikut adalah makna-maknanya. Satu, merupakan kulminasi atau puncak perjuangan bangsa Indonesia. Ya, jadi di teks proklamasi ini dijelaskan juga perjuangan-perjuangan bangsa Indonesia selama dijajah 350 tahun oleh Jepang, dan juga betapa tersiksanya bangsa Indonesia. Yang kedua, sumber hukum bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, awal berlakunya hukum nasional, akhir berlakunya hukum kolonial. Ya, yang ketiga ini maksudnya itu jadi
kita memulai menggunakan hukum yang bangsa Indonesia miliki sendiri, bukan dari hukum kolonial Jepang. Oke, yang keempat, titik tolak pelaksanaan amanat penderitaan rakyat. Ya, ini seperti hampir sama seperti nomor 1, cuma di sini menjelaskan ini adalah akhir bagi penderitaan bagi rakyat Indonesia. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau gagap dalam berbicara. Terima kasih Bu Vero, terima kasih teman-teman.